Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan lanjutkan lagi materi kita di teknik biomekanika. Baik, hari ini kita akan menggunakan salah satu sensor, namanya adalah accelerometer ya. Jadi di sebelumnya kita sudah mempelajari hubungan antara akselerasi atau percepatan ya dengan kecepatan dengan jarak. Nah, hari ini kita coba akan mulai mengambil data akselerasi. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menggunakan aplikasi yang namanya adalah Accelerometer Analyzer ya. Aplikasi ini sudah saya pilihkan yang gratis, kemudian fiturnya lumayan lengkap, kemudian ini ya, penggunaannya juga lumayan mudah ya dibandingkan dengan aplikasi yang lainnya. Yuk kita langsung masuk saja bagaimana cara membaca data dari akselerasi ya. Nah, jadi yang pertama saya coba mau matikan terlebih dahulu setiap sensornya. Kemudian saya mau pilih di sini ada sensor unit ya. Nah, pembacaannya di sini bisa membaca gravitasi, satuannya atau satuannya meter. Nah, kita akan pilih meter saja ya agar lebih familiar. Nah, coba kita nyalakan terlebih dahulu adalah nilai V atau di sini adalah nilai resultan. Nah, kalau kalian perhatikan ya, coba kita zoom, nilainya berapa sih? Nilai dari V ini. Ya, nilainya tuh sekitar berapa ini? 9,8 lah ya, kurang dari 9,8. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ya, 9,8 itu adalah nilai apa? Benar ya, ini adalah nilai gravitasi dari bumi. Nah, sebenarnya handphone kita tuh selalu membaca nilai gravitasi bumi ya. Nah, artinya kalau seandainya saya gerakan handphone kita ya, misalkan saya naikkan begitu, nah secara otomatis dia akan membaca nilai akselerasi yang lebih besar. Kenapa? Ini sama kayak kalau kalian lagi naik lift ya, tiba-tiba liftnya naik ke atas, begitu kalian pasti akan merasa, tubuh kalian merasa lebih berat, merasa gravitasinya lebih besar ya, seperti itu ya. Jadi handphone kita juga bisa merasakan seperti itu. Kebalikannya, kalau misalkan kita turunkan handphone kita ya, kita turunkan seperti itu, maka nilai akselerasinya akan turun ya. Atau misalkan kita jatuhkan seperti itu ya, maka dia bisa saja mendapatkan pembacaan nilainya mendekati 0 ya, atau hampir 0. Kenapa? Karena handphone kita akan jatuh ya dengan percepatan yang sama dengan percepatan gravitasi ya. Ini yang terjadi oleh astronot ya. Jadi astronot itu merasakan tubuhnya melayang karena sebenarnya dia jatuh, tapi jatuhnya tidak ke bumi ya, tadi dia jatuh dan dia berkeliling bumi karena punya kecepatan pada sumbu apa ya yang tegak lurus dari bumi. Tapi oke lah, itu di luar pembahasan kita ya. Hari ini kita akan belajar membaca nilai akselerasi dari tubuh manusia. Oke, itu untuk nilai resultan. Yang selanjutnya adalah sumbu ya. Kita bisa aktifkan sumbu X. Nah, sebagai contoh, kalau kita nyalakan sumbu X, maka handphone kita akan membaca nilai akselerasi pada sumbu horizontal. Jadi kira-kira seperti ini ya. Kalau kita gerakan ke kiri dan ke kanan, maka handphone kita akan membacanya. Ya, gitu ya. Nah, kalau sumbu yang lainnya itu adalah sumbu Y. Ini adalah sumbu vertikal. Ya. Jadi kalau saya gerakan naik turun seperti ini, maka dia bisa membaca nilainya ya. Yang terakhir adalah sumbu Z. Sumbu Z ini adalah posisinya menghadap di layar ya. Jadi seperti ini gerakannya, maka dia akan membaca nilai gravitasinya. Oke, itu salah satu fitur dari software ini. Oke, kemudian kita juga bisa mendapatkan fitur seperti remove earth gravity ya. Jadi software ini secara otomatis bisa mengkalkulasi dan membuang nilai gravitasi bumi ya. Jadi nilai yang dibaca oleh handphone kita sekarang adalah murni akselerasi yang dirasakan oleh handphone ya, di luar gravitasi bumi. Jadi misalkan kita gerakan ya, misalkan gerakan secara horizontal seperti ini, maka sumbu X-nya akan berosilasi ya, dengan sumbu Y seperti ini, warna kuning ya. Yang terakhir ada sumbu Z naik turun. Nah, itu salah satu fiturnya dari aplikasi ya. Selanjutnya kita juga bisa pilih sensor speed ya. Sensor speed ini kita bisa pilih normal, UI, game, atau fastest ya. Kita di aplikasi kita akan menggunakan fastest. Fastest ini memiliki kecepatan 200 Hz ya, frekuensi samplingnya. Artinya setiap 5 milisecond sekali sensor akan
mengambil data dari handphone kita ya. Ini cukup tinggi nilainya dibandingkan aplikasi-aplikasi yang lainnya ya. Biasanya nilainya cuma 50 Hz atau di bawah itu ya. Nggak ada yang lebih tinggi daripada ini. Ini yang menurut saya sudah paling bagus lah ya. Oke, selanjutnya adalah kita bisa apa ini? Kita bisa menulis ya. Kita bisa membuat merekam datanya, data loggingnya. Datanya bisa dipisahkan berdasarkan spasi, koma, semikolon. Kita coba akan pilih koma dulu saja ya untuk mempermudah kalkulasi. Kemudian apa nih? Atau space saja ya, kali lebih mudah ya. Space, kemudian file name defaultnya nggak usah lah ya. Oke, itu. Kemudian fitur terakhir adalah kita bisa mulai rekam ya. Di sini ada start writing. Kalau kita klik, maka dia akan mulai merekam gerakannya. Oke, contoh misalkan kita gerakan handphonenya kita melingkar seperti ini. Ya, coba kita gerakan beberapa kali. Nanti kita coba akan tunjukkan hasilnya kira-kira seperti apa ya setelah kita hitung. Oke, cukup. Kita bisa stop, kemudian kita share. Nah, paling gampang sih di-share ke Google Drive saja ya, biar datanya langsung masuk ke komputer. Misalkan kita kasih nama apa ini, putar gitu ya, kita putar-putar. Oke, save. Nah, kita pindah ke laptop ya. Nah, baik, di sini di Google Drive saya sudah masuk ya, filenya putar. Kalau kita buka, data yang terbaca adalah seperti ini. Mana ya? Muncul. Oh, ini. Ya, ini ya datanya seperti ini. Di sini diambil pada kapan. Di sini ada jenis sensornya ya. Kemudian resolusinya di sini juga ada. Maksimumnya, minimal delay-nya adalah 5000 mikrosecond ya. Jadi mungkin setiap handphone itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda ya. Jadi nanti kita mungkin saja mendapatkan nilai agak yang berbeda. Kemudian kita bisa dapatkan data dari seperti ini ya. Ini adalah data ketika gravity-nya sudah di filter. Nah, ini nilainya. Cara bacanya bagaimana? Yang pertama ini adalah sumbu X ya, nilainya. Kemudian ini yang kedua adalah sumbu Y, yang ketiga adalah sumbu Z. Yang terakhir adalah waktu splitnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini waktu splitnya adalah 5, artinya adalah 5 milisecond ya. Oke, mungkin kira-kira begitu untuk pertemuan hari ini. Maksud saya di video ini ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.